Halo Momentum Investor, bertemu lagi dengan saya Vita. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu saham batu bara yang lagi manggung dengan kode saham PTBA. Bagi yang sudah punya saham ini, Mimin ucapkan selamat ya, karena pasti sudah cuan. Namun, mungkin buat yang masih hold saham ini, bingung kapan keluarnya. Jangan-jangan nanti bakal turun dan bikin cuan jadi hilang. Karena laporan keuangan kuartal 2 sudah keluar, maka kami segera menganalisa saham ini dan menyajikannya untuk Anda. Seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya bersifat edukasi dan bukan rekomendasi menjual maupun membeli saham. Anda bisa saja rugi dengan membeli saham. Jadi pastikan selalu menganalisa kembali sebelum Anda bertransaksi saham. Tonton video ini sampai habis untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai analisa saham ini. Yang pertama, aset. Kas pada kuartal 2 ini cenderung menurun bila dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, bila ditarik ke belakang selama 6 tahun, maka tidak berubah banyak secara signifikan. Persediaan perusahaan meningkat dari 1,2 triliun menjadi 1,7 triliun, sebuah kenaikan sebesar 41%. Persediaan merupakan salah satu pos yang perlu diwaspadai dalam saham batu bara, karena kenaikan yang signifikan bisa menjadi salah satu pertanda untuk memeriksa pos lain yang berkaitan dengan kinerjanya. Bila dilihat dari rasio pertumbuhan persediaan, maka bisa dilihat memang ada pertumbuhan persediaan yang sudah melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan analisa lebih dalam di slide-slide selanjutnya, jadi tonton sampai habis. Jumlah aset perusahaan pun menurun dari 36,1 triliun menjadi 35,9 triliun. Tapi bila diperhatikan, penurunan ini ternyata masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2020 ataupun puncak sebelumnya di 2019. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas perusahaan meningkat dari 11,8 triliun menjadi 13,2 triliun atau meningkat 11%. Dan bila diperhatikan, liabilitas meningkat cukup signifikan sejak tahun lalu. Umumnya ini pertanda buruk, tapi pos liabilitas harus diperhatikan secara detail karena tidak selalu berakibat buruk terhadap kinerja. Bila dilihat dari rasio hutang bank dan obligasi, ternyata justru makin menurun. Pos liabilitas yang tinggi ternyata berkaitan dengan kinerja produksi yang makin tinggi dari perusahaan, dan menurut kami bukanlah sebuah pertanda yang buruk. Yang ketiga, ekuitas. Total ekuitas menurun dari 24 triliun menjadi 22 triliun. Terjadi penurunan sebanyak 6%. Bila dirunut dari historisnya, walau turun bila dibandingkan dengan full year 2021, namun ekuitas justru lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Masih ada kesempatan 2 semester lagi bagi perusahaan untuk meningkatkan ekuitasnya. Saldo laba yang belum dicadangkan juga menurun 21% dari 8,3 triliun menjadi 6,5 triliun. Bila dibandingkan dengan full year 2021 memang menurun. Ini karena ada pembagian dividen yang berakibat turunnya saldo laba dan ekuitas perusahaan.
bukanlah hal yang aneh karena umumnya perusahaan batubara selalu royal membagikan dividen yang terbilang besar. Bahkan ada yang sampai 2 kali dalam setahun. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan perusahaan meningkat dari tahun sebelumnya 10 triliun menjadi 18 triliun, meningkat sebesar 79%. Dalam historis pun kita bisa melihat peningkatan kuartal 1 yang juga lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini menandakan perusahaan masih bertumbuh di tahun ini. Secara detail kita bisa melihat pendapatan perusahaan pada pihak berelasi. Kita bisa melihat persentase penjualan ke PLN cukup tinggi. Ini karena perusahaan memang selalu menyediakan patokan batu bara ke pembangkit listrik PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal. Di pihak lain, kita juga melihat ada lonjakan pendapatan ke MindID Trading. Bila dilihat dari struktur perusahaan, PTBA merupakan anggota dari MindID yang memiliki sejumlah anggota perusahaan tambang lain seperti Antam. Yang kelima, laba. Laba periode berjalan perusahaan naik dari 1,7 triliun menjadi 6,1 triliun, meningkat 246%. Sebuah pencapaian yang fantastis. Dan bila melihat pertumbuhan laba, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan laba tiap kuartal PTBA mencapai paling tinggi dari tahun sebelumnya. Yang keenam, cash flow. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat dari 2,4 triliun menjadi 6,1 triliun atau meningkat 148%. Melihat rasio akrual operasi, tidak terlihat adanya anomali yang cukup tinggi, sehingga kami berkesimpulan memang cash flow berasal dari operasional perusahaan, bukan di luar operasional penjualan batu bara. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan termasuk Royal membagikan dividen setiap tahun, bahkan ketika pandemi maupun saat di bawah siklusnya. Ini karena perusahaan tidak pernah kesulitan mendapatkan pelanggan, di mana penjualannya sendiri sekitar 60% untuk PLN. Ini juga yang menyebabkan PTBA selalu mencetak laba meskipun di masa sulit. Sayangnya, kumdet dividen sudah lewat, sehingga para dividen hunter harus bersabar menunggu pengumuman pembagian dividen berikutnya. Perusahaan sendiri biasanya hanya membagikan dividen 1 kali per tahun. Untuk inilah kami memanfaatkan mesin learning untuk memprediksi kapan dividen akan dibagikan. Kami mendapatkan data dengan probabilitas 46% perusahaan diprediksi akan membagikan dividen di bulan Mei tahun depan. Bagi para dividen hunter, bisa bersiap dari sekarang dengan memasukkan pengingat ke dalam kalender supaya tidak ketinggalan pembagian dividen yang dilakukan perusahaan. Yang kedelapan, rasio finansial. Melihat historis ROE dan NPM, maka kita menyimpulkan bahwa kinerja perusahaan saat ini adalah yang paling cemerlang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan mungkin tahun ini adalah puncak dari siklusnya. Bila melihat beban penjualan dan rasio DER, maka perusahaan tergolong cukup efisien, di mana walau terjadi lonjakan penjualan, masih tetap bisa mempertahankan bebannya ke level rata-ratanya dan tanpa adanya penambahan utang. Rasio gross profitability juga cukup menggembirakan. Dengan kinerja kedua kuartal tahun ini
masih membukukan profitabilitas yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita bisa proyeksikan kuartal ketiga juga akan membukukan kinerja yang juga lebih baik. Kita tunggu saja laporan keuangan kuartal ketiga keluar. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham ini. Rasio aset turnover juga cukup bagus, di mana efisiensi perusahaan selalu meningkat dari kuartal ke kuartal dari sejak tahun lalu. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PBV 2,2 dan PER 4 kali, maka kita juga bisa melihat historis PBV dan PER yang berfluktuatif. Ini karena saham termasuk dalam saham siklus, di mana tahun ini merupakan tahun yang bersinar untuk saham-saham batu bara. Dengan menimbang historis PBV, maka dengan asumsi kinerja dengan ROE 55% walau dengan PBV 2,2, maka ini merupakan kinerja yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang bisa menembus PBV 3 kali. Kami berasumsi bahwa saham akan bisa dengan mudah mencapai PBV ini karena memiliki kinerja yang jauh lebih baik. Untuk itu, kami optimis harga wajarnya akan tercapai di 6.000. Yang ke-10, momentum. Saham ini bisa dibilang cukup volatil dengan resiko penurunan harga dari 7% hingga 21%. Dengan risk reward 1,8, maka kita harus berhati-hati bila ingin mengkoleksi saham ini. Yang masih hold, menurut kami mungkin bisa menahan diri untuk tidak menambah muatan karena resiko yang sudah tinggi. Yang ke-11, prospek. Krisis energi yang melanda Eropa akibat perang antara Rusia dan Ukraina masih akan terus berkepanjangan. Kami berkeyakinan bahwa momentum ini masih akan berlangsung hingga musim dingin, di mana kebutuhan batu bara akan masih sangat tinggi sebagai bahan bakar untuk penghangat di Eropa. Bila melihat pangsa pasar perusahaan, kita bisa melihat Eropa merupakan negara yang tidak biasa ada dalam daftar pelanggan perusahaan ini. Walau terkendala jarak yang cukup jauh, namun pihak manajemen berkeyakinan bahwa perusahaan bisa melayani permintaan tersebut. Dengan berdasarkan laporan tahunan yang diterbitkan, maka kita juga bisa melihat bahwa Eropa belum menjadi pelanggan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan kawasan Asia, di mana untuk ekspor, Cina menjadi pelanggan yang paling besar. Tentang produksi perusahaan, kita bisa membaca target produksi tahun ini 36,41 juta ton di laporan tahunan. Dan menurut berita ini, maka manajemen juga memberikan informasi bahwa produksi masih on track. Ini sinyal yang cukup baik bagi para pemegang sahamnya. Sekarang kita akan bahas hal terpenting dari pembahasan video hari ini. Kapan exit? Untuk mengetahui hal ini, kami membandingkan antara rasio sustainable growth, ROE, dan harga saham secara bersamaan untuk melihat gambaran secara utuh tentang kinerja, apakah bisa dipertahankan, dan hubungannya dengan harga saham di bursa. Dengan memperhatikan siklus tertingginya di tahun 2018, maka kita bisa melihat bahwa SGR merupakan leading indikator yang bisa kita pakai sebagai sinyal pertama untuk exit setelah 2 kuartal melandai. Sinyal yang kedua adalah penurunan ROE yang signifikan bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Ini bisa dijadikan panduan
bahwa mungkin harga sudah mencapai puncaknya yang bisa memberikan kita sinyal konfirmasi untuk exit. Pada tahun ini pun SGR sudah mencapai negatif, jadi sinyal pertama sudah terkonfirmasi. Selanjutnya, kita akan menunggu konfirmasi sinyal berikutnya, yaitu kinerja perusahaan yang menurun. Setelah menonton video sampai habis, maka sampailah kita pada kesimpulan. 1. Aset cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan turnover yang tinggi karena perusahaan memenuhi kebutuhan dalam negeri yang lebih signifikan dibandingkan dengan ekspor, sehingga perusahaan tidak kesulitan mencari pelanggan walaupun di tengah isu green energy. 2. Persediaan cukup cepat berputar dengan terjadi perubahan kenaikan yang cukup drastis pada kuartal 2 ini. Ini merupakan salah satu sinyal yang perlu diwaspadai karena penumpukan persediaan yang juga dibarengi oleh penjualan yang menurun bisa merupakan tanda-tanda produksi yang terlalu berlimpah tapi tidak didukung oleh penjualan yang cepat. 3. Menurut kami tidak ada masalah berarti dalam pendanaan perusahaan karena laba yang besar dan ekuitas yang besar sehingga perusahaan mampu membayar biaya operasionalnya tanpa harus berhutang pada bank dalam jumlah yang besar. 4. Ekuitas menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun yang merupakan pertanda bahwa perusahaan masih dapat berkembang. 5. Saldo laba yang naik cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun lalu menandakan dividen yang dibagikan akan juga semakin besar. Sayang, perusahaan tidak memiliki historis pembagian 2 kali dividen dalam setahun, sehingga harus menunggu tahun depan untuk mendapatkannya. 6. Valuasi tidak dapat dibilang murah, tapi menurut proyeksi kami, harga masih dapat naik lebih tinggi lagi. Namun untuk membeli di saat sekarang, kami nilai cukup beresiko dengan risk reward yang kurang menarik untuk saham siklus. 7. Sampai saat ini kami baru melihat satu sinyal exit, namun masih menunggu sinyal berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Selalu analisa ulang sebelum melakukan transaksi saham. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa-analisa saham momentum selanjutnya. Bye!